Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak atau lebih dalam membahas tentang laman Info GTK, yaitu sebuah laman yang diperuntukkan untuk para guru atau juga operator untuk melihat data yang dikirim melalui aplikasi Dapodik. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada video yang baru diunggah di Aba Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Langsung saja, laman info GTK yang seperti kita lihat di sini adalah dengan alamat info.gtk.kemdikbud.go.id, di mana laman ini terlihat sangat baru atau fresh bagi Bapak dan Ibu sekalian karena baru saja mendapatkan pembaharuan setidaknya di sistem antarmukanya. Sementara untuk data-datanya memang tidak begitu jauh berbeda, hanya saja penempatan posisi datanya itu yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa catatan yang menjadi masalah bagi teman-teman operator sekalian di mana saya sudah memberikan list atau membuat list apa saja yang menjadi masalah di Info GTK tahun 2023 kali ini atau yang terbaru kali ini. Yang pertama adalah laman susah dibuka atau loadingnya lama atau bahkan ada yang gagal dalam mengakses laman Info GTK tersebut. Dan kemudian yang kedua adalah masalah invalid data. Dan yang ketiga adalah update data. Dan yang keempat itu menariknya adalah P5. Nah, di sini kita akan full membahas tentang Info GTK tersebut. Oke. Yang pertama adalah mengenai laman susah dibuka atau loading lama. Nah, di sini jika memang yang bermasalah itu adalah server, biasanya semua orang atau semua operator yang ingin membuka laman Info GTK itu akan tidak bisa atau mengalami loading yang lama atau bahkan ya gagal gagal buka atau gagal akses. Namun di sini seperti yang Bapak lihat sebelumnya atau yang lihat saat ini adalah laman Info GTK ternyata tidak terlalu susah untuk dibuka. Oleh sebab itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mengalami masalah ini, eh, nah misalnya saya contohkan lagi, ini kan dari profil yang satu. Saya pindah profil biasanya kalau memang itu susah dibuka, berarti cacanya nggak bisa. Nah ini berarti kan saya yang belum pernah mengakses laman Info GTK sama sekali nih. Kita coba buka di alamat yang sama. Nah, berarti karena loadingnya lama, berarti tidak ada masalah dengan server atau juga dengan apa ya, dengan ya tidak ada masalah dengan server intinya. Berarti yang bermasalah adalah laptop atau juga jaringan yang kita miliki. Dengan apabila Bapak dan Ibu sekalian mengalami masalah ketika Bapak dan Ibu sekalian susah membuka laman Info GTK, berarti solusinya adalah Bapak dan Ibu sekalian bisa dengan mengganti jaringan atau provider internet yang digunakan. Nah, seperti contoh di sini saya menggunakan eh, apa ya? Jaringan IndiHome dengan kecepatan 20 Mbps. Jika memang Bapak dan Ibu sekalian mengalami masalah di ketika menggunakan IndiHome atau jaringan IndiHome, maka Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan jaringan seluler yang Bapak miliki. Misalnya Telkomsel atau juga Indosat dan juga XL. Itu bisa dirubah-rubah saja atau diganti-ganti untuk mencoba apakah laman Info GTK itu bisa dibuka dengan jaringan yang berbeda atau internet atau provider internet yang berbeda. Itu adalah salah satu solusi yang bisa saya berikan untuk masalah ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa menggunakan VPN. Nah, di sini adalah salah satu solusi yang mungkin bisa menjadi solusi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, jika Bapak dan Ibu sekalian tidak memiliki provider lain selain yang Bapak dan Ibu sekalian gunakan, silahkan download VPN dan gunakan selayaknya. Jangan menggunakan untuk hal-hal yang lain tentunya. Gunakan VPN untuk mengakses laman Info GTK. VPN itu salah satu contoh yang gratis yang tidak susah untuk digunakan adalah Proton ya.
seperti saya contohkan di sini adalah Proton VPN. Nah, seperti ini aplikasinya. Segitiga warna biru tinggal di quick connect saja dan silahkan akses apakah bisa cepat atau tidak. Kalau nantinya masih lambat, Bapak dan Ibu sekalian silahkan ganti apa namanya? Ganti alamatnya saja. Misalnya dari tadi kan Jepang nih, bisa jadi Netherlands atau Belanda atau bahkan yang lainnya. Silahkan digunakan sebisa apa? Sebijaksana Ibu sekalian, Ibu dan Bapak sekalian. Sekarang kita balik membahas masalah invalid data. Nah, invalid data ini adalah masalah yang umum kita temui ketika kita menggunakan atau eh, mem- membuat data atau memasukkan data atau entry data di Dapodik. Nah, untuk masalah ini Bapak dan Ibu sekalian silahkan seperti contoh misalnya di sini kebetulan saya tidak menemukan masalah di input data saya, jadi saya tidak bisa memberikan contoh nih. Tetapi sebagai contoh saja, saya masukkan data di sini. Untuk data invalid itu biasanya akan ada data. Nah, di sini untuk melihat data itu statusnya valid atau tidak, di situ bisa dilihat dari tab-tab tabel yang ada di sini. Misalnya di sini kan warnanya biru nih, statusnya valid. Nanti ada warna merah untuk yang tidak valid, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk yang tidak valid dilihat dulu keterangan warna merahnya itu apa. Dan ini akan sangat mudah untuk Bapak dan Ibu sekalian akses karena apa ya? Di sini ketahuan yang mana yang perlu mendapatkan perhatian Bapak dan Ibu sekalian khususnya untuk Dapodik ini, untuk laman info GTK ini. Misalnya nih, ada status valid, ada yang status tidak valid itu warnanya merah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sangat mudah untuk melihatnya. Seperti contoh di sini yang warna orange ini kan masih warning lah, lebih tepatnya itu warning, status peringatan. Di situ akan ada warna merah yang terlihat. Misalnya status peringatan tidak mempengaruhi terbitnya SKTP, tetapi jika ada yang bisa diperbaiki sebaiknya segera diupdate. Di sini SIM-tune berhubungan dengan SIM-tune berarti memang SIM tunjangan, yaitu ada di operator tunjangan di operator dinas pendidikan. Jadi tidak ada hubungannya dengan operator sekolah ya. Jadi jangan khawatir untuk hal ini. Nah, sekarang untuk data-data yang lainnya silakan perhatikan saja warna merah yang ada di sekolah Bapak apa di data info GTK PTK yang bersangkutan. Sehubungan dengan nah di sini ada saya pernah mengalami masalah di masalah pada jam mengajar atau jam pelajaran di kelas khususnya untuk kurikulum merdeka sebagai contoh di sini infonya. Nah, di sini Dapodiknya bisa jadi nol yang menyebabkan apa ya jumlah jam mengajarnya itu kurang dari 24 jam. Di sini biasanya nol. Sementara di sininya 4 benar, inputnya benar. Ada 6 rombel yang saya input untuk satu guru, tetapi jumlah jam pelajarannya itu cuma 20 jam saja. Itu karena apa? Masalahnya tuh di bagian ketika kita menginput pembelajaran pada rombongan belajar di Dapodik. Nih di sini nih khususnya untuk kurikulum merdeka. Karena pada kurikulum merdeka ternyata untuk jam mengajarnya itu bisa apa? Harus diinput manual di bagian sininya. Nah, di sini tuh secara otomatis dia nol seperti ini contohnya. Nah, untuk masalah itu silakan ganti saja yang nol itu menjadi angka dengan maksimal yang ada di samping. Itu aja Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Itu masalah invalid data. Yang penting Bapak dan Ibu sekalian perhatikan yang berwarna merah. Dan ketika yang berwarna merah itu nantinya ada, maka itu yang menjadi fokus dan perhatikan catatan yang juga berwarna merah seperti ini. Nah, berwarna merah seperti ini silakan perhatikan itu dan eh, lakukan seperti apa yang diperintahkan pada kalimat yang berwarna merah di bagian itu. Oke, itu aja. Selanjutnya mungkin ini bisa menjawab masalah nomor 2. Ya, nomor 2 seperti itu. Kemudian masalah update datanya. Masalah update data di info GTK itu sendiri agak lama dan jika Bapak dan Ibu sekalian mengalami masalah ini mohon atau dengan sangat silahkan berkomunikasi dengan baik dengan PTK yang belum valid datanya ketika sudah diperbaiki di Dapodik maka proses untuk membuat data itu terupdate di info GTK itu cukup memakan waktu ternyata.
belum tentu sih untuk saat ini berapa, tetapi yang sebelumnya itu hampir 1 bulan untuk membuat data itu bisa update dan valid. Sementara untuk yang apa namanya, untuk yang eh, ketika sudah valid ya valid. Intinya gini, ketika kita sudah memasukkan data yang benar di Dapodik kita dan kita cek beberapa kali memang benar seperti itu, berarti kita tinggal menunggu untuk update data di info GTK-nya. Jadi jangan khawatir, cukup bersabar saja untuk Bapak dan Ibu sekalian PTK yang saat ini statusnya belum valid. Sementara untuk belum validnya itu untuk masalah-masalah tertentu seperti kelas kecil, jumlah jam mengajar kurang. Nah, itu memang harus sangat bersabar karena proses valid data untuk kelas kecil itu cukup memakan waktu atau memang lama. Berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya sebagai operator. Kemudian yang terakhir di sini yang keempat adalah P5. Di sini kenapa saya memasukkan P5? Karena memang ada yang menanyakan eh, atau memberikan pendapat tentang P5 itu sendiri yang ternyata tidak diakui sebagai jam pelajaran menurut data yang kemarin ditemukan di mereka. Yakni untuk jam pelajaran P5 itu tidak diakui sebagai jam pelajaran. Nah, di sini saya contohkan saja yang sudah saya input di Dapodik saya sebagai uh, guru yang bersangkutan bertindak sebagai pembina atau apa ya? P5 lah intinya, pembina P5. Nah, seperti contoh di sini, ibu yang di sini itu mengajar sangat banyak karena memang mengampu beberapa P5. Nah, di sini contohnya. Seni budayanya sangat banyak, kemudian ada 6 jam untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu berarti kan sudah valid sebenarnya tuh. Gaya hidup berkelanjutan, rombongan belajar P5. Lah, memang di sini ada yang kurang untuk pengisiannya berarti. Untuk jam P5-nya harus disesuaikan. Oh ya, ini ada nih. 2 jam. 2 jam pelajaran untuk P5 di 7A. Kemudian 2 jam juga untuk. Nah, di sini sudah ada berarti valid nih. Valid saja. Jadi nggak masalah untuk Dapodiknya. Jadi P5 itu sebenarnya diakui Bapak Ibu sekalian. Cuma yang jadi masalah memang untuk data yang saya berikan itu tidak bukan merupakan guru yang lulus sertifikasi. Jadi ya seperti ini hasilnya. Untuk Dapodiknya valid saja. 2 kurikulumnya 2 linearnya masih memang karena tidak ada untuk guru yang bersangkutan belum lulus TPG atau pendidikan praja apa pendidikan profesi guru belum ikut untuk pendidikan profesi guru. Demikian untuk masalah P5. Update P5 itu ternyata diakui karena memang sudah diundang-undangkan berdasarkan undang-undang tersebut bahwa guru yang kekurangan beban mengajar bisa mengampu untuk menjadi apa namanya nih eh, pokoknya untuk menjadi koordinator P5. Jadi P5 itu dihargai untuk satu rombongan belajar itu 2 jam pelajaran dan maksimal itu mengampu 3 atau menjadi koordinator di 3 rombongan belajar untuk P5-nya sehingga total jumlah eh, jam atau beban mengajarnya itu bertambah menjadi 6 jam pelajaran yakni di Dapodik tentunya untuk P5. Kemudian di sini untuk masalah bagaimana cara melakukan atau memprint laman info GTK, di sini saya tambahkan saja sebagai contoh seperti ini nih. Ahmad misalnya. Oke, info GTK. Kita coba akses. Nah, di sini kita coba nah, kita coba masuk saja. Nah, seperti ini. Sebelumnya saya mencoba untuk Bapak dan Ibu sekalian menggunakan Ctrl P seperti ini. Ctrl P. Kemudian ternyata ketika Ctrl V untuk hasil validasinya itu menjadi seperti ini saja yang bisa di print. Sementara yang di bagian bawah bisa dikosong. Jadi ini untuk masalah itu ya tinggal diakses saja di bagian bawahnya sehingga terbuka semuanya. Dan kemudian Ctrl P. Tapi yang jadi masalah itu yang di bagian atas itu cuma seperti ini ya. Tidak lengkap nih.
status valid aja, nggak ada data-datanya. Nah, itu caranya adalah Bapak dan Ibu sekalian silakan buka pengaya ini. Ya, kamu bukan di sini. Bagian set more tools, kemudian extension. Silahkan open Chrome Web Store dan kemudian pilih Go Full Page. Kita enter, kita tunggu ya Go Full Page Capture ini. Nah, di sini pilih yang di bagian atas itu kita menambahkan extensionnya Go Full Page Capture. Silahkan add to Chrome dan add extension. Tapi ketika Bapak dan Ibu sekalian menggunakan ini, berarti Bapak dan Ibu sekalian harus harus menggunakan browser Chrome untuk mengakses info GTK-nya. Nah, sudah seperti ini, silahkan tutup ini saja. Dan kemudian buka laman info GTK-nya kembali di bagian atas. Dan di sini harus di pin dulu nih. Pin supaya dia masuk ke sini. Setelah di pin, kita buka info GTK-nya dan kemudian tinggal klik ini. Kita tunggu prosesnya sampai capture-nya selesai. Ya, di sini sudah selesai. Kita tunggu hasilnya seperti ini dan langkah terakhir tinggal klik download PDF-nya. Jangan yang ini karena ini nantinya jadi gambar. Kalau ini jadi PDF. Jadi kita klik ini, download PDF-nya, kita allow saja. Dan terakhir creating PDF sudah selesai dan hasilnya sudah terdownload dan hasilnya sangat rapi seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sangat mudah bukan? Nah, demikian tutorial kali ini tentang pembahasan sangat banyak. Mudah-mudahan videonya tidak terlalu panjang tentang info GTK. Semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa mengambil manfaat dari video kali ini tentunya. Dan jika ada hal-hal yang lain yang mungkin menjadi masalah untuk laman info GTK ini, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Atau bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menambahkan hal-hal yang perlu teman-teman yang lain perlu tahu, silahkan tambahkan juga di kolom komentar. Dan jika sempat nantinya akan saya respon dengan membuat video baru tentang info GTK ini sendiri. Demikian mungkin video kali ini, semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, jangan lupa like jika Bapak dan Ibu sekalian suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya, serta share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian, agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.